Bapak Ibu, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kita ingin lihat ketika terjadi zaman Fir'aun. Orang-orang yang bersalah itu jangan ngotot dengan kesalahan, berbahaya. Lebih baik ngaku aja, ya, lebih baik ngaku, tobat, Allah akan muliakan dunia dan akhirat. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah suka kepada orang yang ngaku salah, tobat kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang ngaku tobat dosanya itu, dia akan dianggap suci oleh Allah seolah-olah tidak berdosa. Kita lihat kisah Nabi Musa. Nabi Musa diadu oleh Fir'aun dengan 70.000 tukang sihir. Tukang sihir nih, 70.000 tukang sihir di tanah lapang diadu. Bawa tongkat satu, bawa tali satu. Jadi ada 140.000 tali dan tongkat, disihir jadi ular. Ngejar Nabi Musa. Nabi Musa disuruh Allah, lemparkan tongkatmu. Satu tongkat, cek, jadi ular gede. Semua tali dan kayunya tukang sihir Fir'aun itu ditelan semua habis. Kemudian ular besar itu dipegang oleh Nabi Musa, jadi ular dari tongkat kecil kembali. Langsung tukang sihirnya lihat, ini bukan sihir, ini pasti kemukjizatan dari Allah. Sujud semua tukang sihir itu. Amanna billah Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman, ngaku salah, ngaku tobat, udah sihir nggak mempan. Sudah kami ngaku tobat, Allah lah Tuhan, yaitu Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Apa kata Fir'aun? Kamu mengkhianati saya ya? Kamu akan saya potong tanganmu sama kakimu bersilangan. Tangan kiri kaki kanan dipotong. Min khilaf. Kata tukang sihir Fir'aun, kami hari ini mati, besok juga mati, lusa juga mati. Nggak ada masalah dengan mati. Asal kami jujur menegakkan agama, jujur dengan kesalahan kami. Kami yakin kesalahan kami akan diampuni Allah. Akhirnya 70.000 orang ini dipotong tangan kiri dan kaki kanannya, disalib di sepanjang sungai Nil, mati. Kenapa? Karena tobat, tidak mau bertahan dengan kekeliruan dan kesalahan. Ditulis di Quran, dipuji Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang manis yang kita bisa petik daripada kisah Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun melawan Nabi Musa alaihis salam. Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku salah di dunia dimuliakan Allah, di akhirat dimuliakan Allah. Seluruh persoalan hidupnya dibereskan. Contohnya Nabi Yunus. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, belum disuruh hijrah sudah hijrah. Di tengah jalan tenggelam ke laut, dimakan ikan. Benar? Dibawa keliling samudra. Kemudian ikan itu tidur di dasar laut 40 hari. Di dalam ikan itu, di dalam perut ikan itu Nabi Yunus nggak membelah perutnya, menusuk jantungnya, tidak. Nabi Yunus ngaku salah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Memang aku yang salah, memang aku. Bukan siapa-siapa, aku yang salah. 40 hari Nabi Yunus terus berzikir, inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiba-tiba ikan itu bangun, kemudian berkeliling samudra. Nabi Yunus dipulangkan ke kampung halamannya, dimuntahkan oleh ikan. Sudah 40 hari tidak makan, tidak minum. Nabi Yunus lemes, badannya hancur, kulit-kulitnya kena asam lambung ikan, HCl. Geletak, nggak bisa bangun, ngangkat tangan pun nggak bisa. Mestinya menurut hukum alam Nabi Yunus mati kelaparan. Tapi Allah membela orang-orang yang mengaku salah. Datang seekor kambing sedang menyusukan anaknya. Didatanginya Nabi Yunus ke pinggir laut, dikangkanginya Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal minum aja itu susu. Subhanallah. Setiap hari itu kambing datang menyerahkan susunya, Nabi Yunus minum. Ini kalau orang ngaku salah, Allah selesaikan masalahnya dunia akhirat. Paham Bu? Coba ibu tidur di bawah kambing, nyusu langsung. Kalau nggak diinjek-injek sama kambingnya. Ini kambingnya mengangkang supaya jangan kesenggol Nabi Yunus. Selesai minum, badannya sudah sembuh, kulitnya sudah bagus, mulai bisa makan. Allah tumbuhkan labu.
Labunya langsung mateng, masak, bisa dimakan. Selesai itu Nabi Yunus sehat, berdiri, menjumpai kaumnya yang 100% kafir semua. Tiba-tiba ketika Nabi Yunus datang, umatnya semua sudah masuk Islam. Woi Nabi, kemana aja? Kami udah tobat. Datang awan hitam, kami takut kena cilaka. Kami masuk Islam semua. Kami cari-cari kok Nabi kemana ya? 40 hari hilang. Kalau kita memang bersalah, dengan jiwa besar mengaku salah, membiarkan penegak hukum mengadili kita, maka institusi kita menjadi terhormat, diri kita menjadi dimuliakan Allah, anak istri kita akan dihormati, nama kita dicatat dan dikenang oleh para malaikat dan seluruh makhluk di atas bumi. Paham? Paham? Paham Pak? Begitu ya. Jadi kalau anak kita ditangkap polisi, kita senang apa sedih? Senang harusnya. Karena Allah akan menyelesaikan masalah kita dunia dan akhir. Bu, kalau suami kita tangkap polisi sedih apa senang? Sedih. Benar. Harusnya senang. Karena kalau suami kita memang bersalah dan dia mengaku, di akhirat aman. Di dunia kita diselesaikan oleh Allah SWT. Kalau kita taat pada hukum, Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan kita dunia dan akhir. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa yang taat pada Allah, pada Rasul. Ulaika ma'alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa yang taat sama Allah sama Rasul. Kalau enggak salah, kita terus jujur sampai mati. Kalau bersalah, tobat dan ngaku salah. Biar dihukum di dunia nggak apa, nanti kita mati kita akan ditinggikan derajatnya seperti nabi-nabi, bersama dengan nabi-nabi, bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang jujur, siddiq, bersama orang-orang mati bersama orang-orang yang jangan malah kita bersatu melawan. Nanti sesungguhnya Allah SWT akan menghinakan kita dunia akhirat. Sebelum mati pun orang tahu juga salah kita. Di dalam kubur pun orang akan ceritakan salah kita. Dan di hari kiamat nanti seluruh dosa kita akan diperlihatkan. Ala ru'usil khalaik, semua makhluk lihat. Iqra kitabak, baca kitabmu, baca. Bingung, loh itu nyolong tebu, kelihatan nyolong tebu. Loh itu nyolong ayam, kelihatan nyolong ayam. Semuanya kelihatan, gak bisa ngelak. Mulut gak bisa ngomong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut nggak boleh lagi bicara. Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bicara menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki akan menjadi saksi. Itu benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Pada saat itu kita mau tobat pun tidak ada gunanya. Mau minta ampun sama Allah juga tidak ada gunanya. Maka sebelum itu mari kita ikuti apa yang diajarkan Nabi. Kullu bani Adam khata'un. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Kata orang Melayu, tak ada pohon tidak bergetah meskipun birah dengan keladi. Tidak ada insan yang tak bersalah kecuali Rasul dengan Nabi. Semua mana anak cucu Adam khata'un, bersalah semuanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang-orang yang paling baik dari orang-orang yang bersalah ada orang-orang yang mengaku salahnya dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.